Penting memahami peta nasional ataupun internasional di dalam kita memahami apa yang terjadi saat ini di negara kita. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari jejak yang terjadi, lalu menganalisanya. Kita harus juga memahami apa isi otak man behind the gun-nya, supaya bisa mengantisipasi ke depan apa yang akan terjadi dan apa tindakan kita seharusnya. Kita mulai dari Amerika dengan Trump-nya, lalu ke Cina dengan Xi Jinping-nya, baru melihat apa yang terjadi di Indonesia karena keduanya. Kita semua tahu Donald Trump adalah seorang narsisism. Dari mana kita tahu Trump seorang narsisism? Apa itu narsisism? Seorang narsisism yaitu mereka yang megalomania, suka pamer dan everything about me, semua tentang dirinya terlebih dahulu. Latar belakang sekilas ini saya dapat dari 3 buah buku baru yang sedang saya baca. 1. Bukunya berjudul Fierce. 2. Asian Waters. Dan ketiga, China Private Army. Dengan membaca ketiga buku tersebut, ternyata peta dunia bergeser jauh dari pemikiran liar saya sekalipun. Apa yang Cina lakukan, apa yang Amerika lakukan, mereka mau merubah dunia. Kita lanjut. Memahami Trump yang punya kecenderungan kejiwaan narsisisme itu apakah penting? Enggak juga. Adalah lebih penting memahami Yahudi Zabatai di belakang Trump yang ternyata berseberangan dengan Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok itu pro-Israel, sedangkan Yahudi Zabatai itu lebih pragmatis. Kaum Zabatai ini digabung dengan kaum Mormon di Wall Street adalah mayoritas pemegang keuangan. Rockefeller, Rothschild, Oppenheimer, Muzin, Icahn, Zucker adalah sedikit nama yang dia lagi berputar sudah 4-5 generasi di Wall Street. Kaum Zabatai di belakang Trump inilah ternyata yang memiliki grand plan dunia akan digeser baru. Apa yang mereka geser? Dulu dunia kecanduan fosil oil atau BBM. Ini adalah grand design mereka. Sekarang dunia akan dimainkan baru, dunia digital dan baterai. Karena itu kuncinya mereka mau pegang kendali 5G dan 6G serta nikel plus lithium plus mineral jarang lainnya. Dunia seakan diputar ke arah berlawanan dan ini semua terdapat jelas di 3 buku tadi. Kita rincikan perlahan apa yang mereka sudah kerjakan dan efeknya bagi dunia. Catatan pengingat sebelum melaju ke depan. Wall Street itu bukan New York Stock Exchange. Ingat ya, Wall Street bukan NYSE. Jadi kita harus juga bisa membedakan apa itu IMF. IMF itu bukan Wall Street. Amerika State itu bukan IMF, bukan Wall Street. Amerika bisa mengendalikan IMF, tapi belum tentu bisa mengendalikan Wall Street. Tersering malah Wall Street yang mengendalikan pemerintah Amerika. Kita mulai belah 3 makhluk berbeda sekarang. Amerika sebagai state, IMF, dan Wall Street. Contoh, IMF dengan lembaga rating S&P atau Standard & Poor's atau Moody's bisa saja memberikan sebuah negara investment grade kategorinya. Tetapi Goldman Sachs, Merrill Lynch malah menurunkan grade investasinya. Goldman Sachs atau JP Morgan represent mewakili Wall Street, Moody's mewakili IMF. Jangan mentang-mentang berkata sebuah lembaga rating IMF, Moody's menaikkan rating Indonesia lalu terus berpendapat negara ini bagus investasinya. Nggak begitu juga. Investor swasta lebih melihat Wall Street punya pendapat. Jadi sebuah negara mungkin saja disukai IMF, tapi belum tentu didukung pemerintah Amerika. Di sisi lain, kalau Wall Street setuju, banyak setujunya pemerintah Amerika dengan mereka di dalam mendukung sebuah negara. Kita lanjut di sisi swasta. Dengan sebuah pertanyaan, siapa sih di belakang Alibaba? Alibaba listingnya di mana? Alibaba listing di Bursa New York Stock Exchange. Dan siapa pembeli terbesar? Zabatai. Ya, Amerika juga mulai paham peta dunia keuangan saat ini. Mulai paham how the financial world work saat ini. Mengerti sekarang mengapa Jack Ma selalu memuji Zuckerberg, memuji Charles Kushner, dan memuji Warren Buffett di setiap ada kesempatan. Ternyata engine-nya Alibaba ya di sisi dia lagi. Di atas kapitalis ada kapitalis ternyata. Pemerintah Cina bagaimana? Xi Jinping jadi raja Cina dengan jabatan presiden sampai mati, ini harus diawasi dengan seksama. Ideologi obor, one belt, one road, itu senjata cakranya Xi Jinping. Bagaimana peta Cina kemudian? Tak ada IMF di sana, tapi Wall Street Cina adalah BUMN-nya Cina. Perang dagang terhadap Cina itu dilakukan Trump. Ternyata sejalan dengan maunya Wall Street. Buktinya Wall Street tumbuh rekor tertinggi sepanjang sejarah saat ini. Waduh, pengen deh meneruskan informasi ini, tetapi memang ada yang butuh. Memang banyak yang minat beginian. Oke lah, selamat bernegara saling serang. Saya hanya maunya sih meluruskan pengetahuan ini agar menjadi damai di negara. Sambil nanya, memang ada yang minat?